ternyata kita sudah sampai di hutan. Di sini juga ada bebatuan candi yang kemungkinan dulunya di sini adalah terbentuk candi yang besar sekali. Fragmen-fragmen candi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Cakra Panorama, kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita kali ini, yaitu ke Puduk Puyang. Nah, di sini Puduk Puyang ini itu yang kemarin sempat terjadi insiden ya, yang orang hilang itu ya, yaitu Raffi Badar ya, Raffi Dimas Badar itu ya kemarin ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tim SAR juga melewati seperti ini. Jadi kita naik lagi. Nah, ukuran mau topo tuh Kang? Ada 2 orang apa? Dan kita di juga jurang. Kalau meneh. Ini apa, Cak? Mas iki. Nah, inilah. Seperti ini. Kita ngerekam memanfaatkan ini ya, memanfaatkan daun talas ya untuk ngevlog kita kali ini. Hah? Apa namanya? Pertapaan Kendali Sodo dan pertapaan Prabu Brawijaya. Mantap. Jadi lumayan banyak sekali ya. Iya. Tapi seperti di Gunung Tawikra. Nah, Ketemu dengan bukit. Oke, Sobat Cakra Panorama, kita Kang Smosan nih ternyata ya. Kita asing lagi maskotnya. Ini kalau hari Sabtu Minggu sepertinya ramai ya. untuk saat ini kondisinya memang ditutup total ya. Cuman memang para peziarah melakukan ritual-ritual tertentu gitu ya. Itu masih dibolehkan. Tapi untuk masalah camp gitu ya atau pendakian itu tutup total. Ini akses jalannya rupanya di ini ya, semprot apa namanya pada mati semua. Iya, ini kelihatannya mulai apa ya? Oke, Sobat Cakra Panorama, kita kan sampai di Puduk Puyang atau pertapaan dari Brawijaya, Raja Brawijaya. Iki wet apa, Kang? Masyarakat menamai Songgotoyo. Kau dia. Besar sekali ya, diameternya Dan masih disakralkan oleh warga karena masih dikasih perdukaan bunga, kain putih, ngelawer-ngelawer.
dan masih ada kain putih atau kain kafan ya untuk menutupi pohon besar ini. Nah, artinya ini adalah untuk atau masih disakralkan oleh masyarakat sekitar ya teman-teman ya, Sobat Cakra Panorama. Seperti ini Sobat Cakra Panorama, sangat luar biasa sekali ya. Di hutan ini berarti masih alami dan masih disakralkan oleh masyarakat setempat ya, karena kita melihat di sini itu masih ada dupa ya, dupa, dan ada bunga dan ada kain ya yang untuk menutupi. Jadi tetap kita harus etika, adab, dan sikap kita itu harus tetap dijaga ya. Jaga dalam arti kita menghormati alam, menghormati selain kita ya berada di sini ya. Jadi tetap apa Kang? Songgoto yo. Songgoto yo, ono luwe yo. Songgone kayu. Jadi mata airnya di bawah juga. itu gua lah, Batu. batu ya batu. Kuno Brono di gua itu. Oke, kita masih temenin sama Kang Ega, Majapahit Study Club. Ono sinyal Kang? Nah, air ini unik ya, karena di atasnya itu terdapat akar-akar yang melingkar ya. Ayo lanjut. Oke, kita akan lanjut perjalanan kita. Kang ngupload gelas ya? Kang ngupload kan? Loh. Kak enak itu pada diternak sore. Sama aku kok ini macet. Iya. Kayak ulo yo. Mungkin kita kayak ulo itu loh, ternyata. Iya. Kayu itu kan nih. Iki lho. Budeng Kang. Budeng. Budeng. Kayak ulo kok. Budeng Kang. Budeng. Jangan ulo langsung. Nah, setelah ini kita akan sampai di. Nah, kita tidak sadar ya kalau ada emas di bawah kita itu. Nah, ini adalah kuning emas, teman-teman. Nah, ini adalah emas ini, teman-teman ya. Emas yang tercecer. Ada unsur ya. Iya kan, loh kan. Apa kan? Kayak nyala kan ya. Kayak unsur emas. Iya, nyala Kang. Lumayan kayak emas. Oke. Kita lanjut. Loh, ono kemah Kang, nang kono Kang. Gubuk. Nah, kita akan sampai di Puduk Puyang. Ambil Mbah. Ini. Kang hati-hati Kang. Apa Kang Kang? Ada banyak duduk. Mbah. Kita bersama teman-teman ya. Bawa jas hujan semua ini. Krim lur.
Kita sampai di Puduk Puyang Subacakra Panorama. Berapa tuh? Anyar. Anyar. Kayak lawas lagi. Oh, fragmen apa ini? Terakota. Kayak gini awasnya. Kelihatannya banyak sekali ini di sini ada fragmen. Terakota. Iya, terakota. Berarti menunjukkan di sini banyak benda-benda kuno. Oh, bukan ini bang. Gondang. Eh? Apa? Tanaman surga. Yo, Kang. Tanaman surga. Kak, asman dem Kang. Kang peteng apa Kang, Bang? Apa itu? Gondang kok. Apa? Gondang. Oh, kayak lo yang ya? Iya, tapi betul lo ini. Kan lo gondang. Hampir menyerupai lo. Bara. Iya. Akhirnya kita sampai di Brawijaya ya. Ini. Kita tidak sengaja bertemu para pertahapan. Ngomong pingin. Mas, Ini apa ini kamu? Nah ini yang wadah. Ini situs pertama yang wadah. Situs pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tadi di sini banyak batu-batu candi semacam itu ya. Nah ini yang wadah, monggo ziarah berikut. Yang kawan Nah, ternyata kita sudah sampai di tengah hutan. Di sini juga ada bebatuan candi yang kemungkinan dulunya di sini adalah terbentuk candi yang sangat besar sekali ya. Fragmen-fragmen candi atau bagian dari candi ya. Seperti ini. Ini adalah bagian dari candi ya, Subacakra Panorama. Seperti ini. Nah, ini adalah makam dari Eyang Wada. Kurang nih ya. Nah, kalau enggak karena kondisi ya Mbak ya. Apa tembak? Nah, Eyang Wada ini itu lokasinya berada di puncak Puduk Puyang ya. Jadi pertapaan Eyang Wada. Eyang Wada itu bukan? Eyang Wada. wali Wali. atau mungkin seorang pendeta sakti pada masa Majapahit karena namanya itu yang wadah ya. Masih menggunakan nama lokal Majapahit. Oke, Subacakra Panorama, informasi yang saya dapat ya. Jadi ini adalah
yang wadak atau yang bisa disebut juga wali, atau memang pada nama yang wadak. Nah, jadi ini adalah candi yang sangat besar sekali karena memang di sini ini depan kita itu ada Makara ya. Makara dan ini. Nah, seperti ini juga, ini adalah Makara yang masih berbentuk. Nah, di sini kemungkinan juga pertapaan dari resi pada zaman Majapahit, karena memang penggunaan nama wadak itu adalah pada era-era zaman Majapahit, atau memang juga wali. Lokasinya ini berada di atasnya dari Sunan Krapyak atau Sunan Pangkat ya. Amit nun sewu ya. Seperti ini ya Sobat Cakra Panorama, bisa kita lihat ya. Jadi di sini adalah sebuah relief yang berada tempat ini. Pertapaan yang wadak. Saat ini kita berada di situs Eyang Wadak ya. Mari kita menghormati seorang tokoh yang disucikan, terutama juga pada masa Majapahit ini ya. Kita coba. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya Mbak, permisi Mbak, kita coba mengulas tentang kesejarahannya pada masa lalu ya. Beberapa hal yang saat ini kita ketahui di sini memang tak ubahnya seperti situs-situs yang ada di Gunung Penanggungan, semacam teras punden berundak-undak. Juga ada beberapa simbol-simbol yang sangat misterius, serta yang paling puncak di situ adalah saat ini menjadi makam Eyang Wadak. Ada beberapa fragmen altar. Diduga pada masa Majapahit diduga memang memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah pertapaan, yang kedua adalah persajian, yang dimana kemudian di puncak itu ada altar persajian. Yang ketiga adalah pemujaan ya. Pada masa Majapahit akhir itu memang sangat berkembang pemujaan kepada puncak gunung yang dikenal dengan Parwata Girinata. Terutama banyak raja-raja Majapahit akhir yang menggunakan gelar gunung. Misalnya Girindra Wardana Dhyarana Wijaya, kemudian Girisa Wardana, kemudian Giripati atau Sailendra Wangsa atau Girinata. Nah, ini menggunakan raja-raja Majapahit yang menggunakan gelar-gelar gunung. Karena gunung pada masa Majapahit akhir ini memang menduduki keistimewaan. Terutama kemudian dilihat dari fragmen atau relief-relief yang ada ya, yang bercerita tentang Nawaruci ya atau Bima Ruci, sebuah pengembaraan dari Bima atas suruhan dari Maharsi Drona sang guru guna mencari air amerta atau air keabadian. Kemudian sampai mengarungi samudra, bertarung dengan ular naga, sampai kemudian di dalam samudra itulah Bima Ruci kemudian mendapati Bima dalam keadaan yang kecil, kemudian memberikan wejangan tentang ilmu sejati, di mana memang pengembaraan salah satu metode pendidikan pada masa Majapahit. Kemudian yang lainnya adalah Bima Swarga ya, yang artinya di situ memang di situ kan ada lengkung yang segitiga yang dari atas, yang kemudian ada segitiga yang masuk di atas, yang artinya juga Bima Swarga, yaitu di mana kemudian ada ajaran yang berkembang di gunung-gunung itu namanya Manunggaling Kawula Gusti. Nah itu juga semacam ini adalah simbol Bima Ruci, juga simbol Manunggaling Kawula Gusti ya. Nah itu, selain itu juga ada semacam harapan gitu akan datangnya Ratu Adil, di mana memang masa-masa Majapahit itu terjadi perang paregrek agung yang berlarut-larut gitu. Kemudian antara Wikrama dengan Wirabumi, kemudian dilanjutkan terus Suhita juga menghukum Raden Gajah ya, yang awalnya Raden Gajah itu bisa memenggal Wirabumi, tapi pada masa Suhita Raden Gajah malah dipersalahkan, dihukum penggal. Nah ini artinya carut marut itu terus sampai kemudian terakhir antara
Breh Kertabumi dengan Girindra Wardana Dhyarana Wijaya, kemudian Girindra Wardana Dhyarana Wijaya dengan Raden Patah, karena Raden Patah mengklaim sebagai keturunan Breh Kertabumi, artinya ada balas dendam di situ, sehingga carut marut ini menimbulkan kegoncangan, tidak hanya kegoncangan politik tapi sosial kultural kemasyarakatan, sehingga kemudian adanya harapan datangnya Ratu Adil itu sangat terlihat sekali dalam konsep kemudian yang ada relief yang ada di gunung-gunung semacam yang ada di pertapaan dari Putuk Puyang ini ya. Nah ini banyak juga, bahkan ada di sana itu ada makam Joko Lelono dan Joko Umbaran, yang ini kosakatanya juga masih mengandung unsur sistem pengembaraan. Joko Lelono artinya pengelana dan Joko Umbaran artinya pengembara. Jadi pengelana dan pengembara dalam mencari ilmu sejati itu sangat berkembang sekali pada masa Majapahit. Seperti dalam serat Bujangga Manik ya, seorang pangeran Pakuan Pajajaran itu menyusuri berkeliling ke seluruh Pulau Jawa sampai Pulau Bali mencari ilmu ke pertapaan-pertapaan, mandala-mandala, asrama-asrama, kadewa guruan. Itu tidak hanya kemudian itu beraliran Siwa Siddhanta, tidak hanya beraliran Buddha Mahayana, tetapi juga aliran Islam pun itu kemudian dikunjungi oleh Bujangga Manik. Bujangga Manik juga mengunjungi Majapahit, Rabut Gunung Gajah Mungkur, mengunjungi Giri, mengunjungi Demak, dan semuanya adalah berkelana atau mengembara untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya, mencari ilmu sejati di situ. Selain itu juga memang pertapaan yang berkembang pada masa Majapahit itu untuk menyempurnakan catur asrama, di mana konsep kehidupan pada masa Majapahit itu ada 4 ya, catur asrama. Yang pertama adalah Brahmacarin, yaitu tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian tahapan kedua Grehasta, ini tahapan berumah tangga. Termasuk mengabdi kepada kerajaan Majapahit, menduduki berbagai macam pejabatan. Setelah pensiun menyempurnakan tahapan yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu Wanaprasta, yaitu pergi ke hutan guna kemudian mengunjungi pertapaan gitu ya, fokus memperdalam dhamma. Guna kemudian yang keempat yaitu Sunyasa atau Sunyasin, yaitu fokus meditasi guna persiapan menjemput moksa. Jadi salah satu kemudian ilmu-ilmu pada masa Majapahit ini adalah berbagai hal yang dipelajari, antara lain seperti itu ya, Nawaruji, ilmu sejati, Manunggaling Kawula Gusti, harapan akan datangnya Ratu Adil, dan kemudian upaya guna menjemput moksa dengan perantara Bima Suci yang membawa air amerta guna menyelamatkan manusia menuju kemoksaan. Itulah kemudian salah satu filosofi ya yang ada kemudian di pertapaan-pertapaan di lereng-lereng gunung Penanggungan maupun lereng-lereng gunung Welirang ini, terutama di Putuk Puyang ini. Semoga hal-hal seperti ini itu bisa memberikan edukasi, membuka cakrawala kembali tentang pengetahuan masa kuno tentang sebuah pertapaan terutama pada era Majapahit. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.